Negara luar sangat khawatir jika Prabowo Subianto menjadi Presiden RI di tahun 2024. Alasannya akan kita ulas dalam video berikut ini. Ya, jadi begini bos, dalam setiap pertarungan pilpres di Indonesia, pasti ada pihak-pihak dari negara luar yang ikut campur. Ada yang secara senyap maupun secara terbuka. Yang secara senyap ini biasanya intelijen asing ataupun oligarki kelas dunia. Sedangkan yang terbuka ini biasanya media-media asing yang ikut propaganda dan lain dan sebagainya. Dan yang menjadi alasan negara luar ikut campur dalam pilpres di Indonesia adalah yang pertama, Indonesia merupakan negara strategis. Setidaknya ada 4 titik jalur perdagangan yang dilalui 40% kapal-kapal perdagangan dunia, yaitu ada Selat Malaka, kemudian Selat Sunda, ada Selat Lombok, dan Selat Makassar. Yang tentunya negara-negara luar yang menggunakan perdagangan di jalur-jalur tersebut akan memiliki kepentingan-kepentingan dengan Indonesia tentunya. Kemudian yang kedua, Indonesia merupakan negara seksi di dunia. Dari kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tentunya banyak sekali negara-negara di luar sana yang sangat membutuhkan Indonesia untuk kemajuan negaranya. Misalnya seperti batu bara impor dari Indonesia untuk kebutuhan energi, kemudian juga nikel, minyak sawit, perikanan, dan lain dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu Indonesia merupakan negara non-blok yang menganut sistem politik bebas aktif. Tentunya negara-negara blok timur maupun blok barat berebut ingin lebih dekat dengan Indonesia, dan sebetulnya mereka mengharapkan kita menjadi negara sekutu dari negara-negara blok tersebut. Dan setidaknya walaupun Indonesia tidak menjadi negara sekutu mereka, paling tidak mereka menginginkan pemimpin Indonesia yang pro dengan salah satu negara-negara blok tersebut. Seperti Presiden Ukraina misalnya, yang memiliki basic sebagai pelawak, dan pada akhirnya Zelensky menjadi boneka Amerika dan sekutunya. Sebetulnya negara luar ini menginginkan Indonesia seperti Ukraina juga pada akhirnya. Jadi pada intinya mereka menginginkan pemimpin Indonesia orang yang bodoh, yang bisa didikte atau diatur-atur sesuai keinginan dan kepentingan mereka ini. Sedangkan Pak Prabowo Subianto yang memiliki basic sebagai militer dan pernah menjadi petinggi TNI, misalnya pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus dan juga Pangkostrat, tentunya kalau soal patriotisme dan nasionalisme tidak usah diragukan lagi. Kemudian Pak Prabowo Subianto ini sangat paham betul tentang geopolitik dunia dan memahami ancaman-ancaman dari luar yang kemungkinan terjadi untuk Indonesia di masa depan. Bukan hanya itu saja, banyak sekali oligarki globalis yang memiliki kepentingan di Indonesia. Misalnya perusahaan luar yang bergerak di bidang pertambangan atau menguras sumber daya alam kita. Yang pada intinya mereka mencari untung yang sebesar-besarnya dan tidak memikirkan Indonesia di masa depan. Dan persoalan-persoalan ini akan selesai jika pemimpin Indonesia memiliki nasionalis tinggi dan seorang negarawan. Dan calon presiden yang memiliki nasionalis tinggi untuk Pilpres 2024 itu adalah Pak Prabowo Subianto. Karena beliau seorang militer, paham betul tentang nasionalis dan patriotisme. Jadi kesimpulannya, Pak Prabowo Subianto itu tidak akan bisa diatur oleh negara-negara luar atau oligarki luar. Kemudian di bidang pertahanan saya meyakini Indonesia akan lebih kuat jika Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden RI di tahun 2024. Saya kira hal-hal ini akan menjadi kekhawatiran negara-negara luar jika Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden RI. Bagaimana menurut kalian? Apakah Pak Prabowo cocok menjadi Presiden RI di tahun 2024? Terima kasih sudah menonton video ini. Kita dalam acara Balik Bahas Politik.